Shalom, bagaimana kabarnya untuk kita semua? Saya percaya bahwa kita tetap bersukacita di dalam Yesus Kristus. Dan untuk memperlengkapi sukacita itu, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama yang terdapat dalam Zakaria pasal 13 ayat 9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak, dan akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan tema pada perenungan firman Tuhan pada saat ini, yaitu iman, penderitaan memurnikan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 6 bulan kita berada dalam situasi yang banyak membuat orang tidak dalam ketenangan hidup. Tentu berada dalam situasi seperti saat ini yang kita alami bersama, bahwa ini adalah suatu penderitaan. Penderitaan karena menimbulkan berbagai kekhawatiran hidup. Tak sedikit yang kehilangan pekerjaan, dan bahkan teman-teman sendiri yang alami pada saat ini, yaitu tidak bisa menjalankan studi seperti biasanya. Dan bahkan mempengaruhi setiap aktivitas kehidupan kita. Ini adalah suatu musibah yang bisa membuat iman kita lemah dan mengeluh kepada Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali seperti yang dialami oleh Nabi Musa bersama dengan umat Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, dan Ayub yang mengalami penderitaan dalam kehidupan, yaitu kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan bahkan kehilangan sahabat. Dan bahkan Ayub mengalami penderitaan penyakit. Ayub tersiksa secara fisik di dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, kita belajar bahwa ini adalah bagian dari pemurnian iman kita lewat ujian dari Tuhan. Seperti Ayub mengungkapkan setelah dia mengalami penderitaan. Ayub berkata seperti ini, setelah dia menguji aku akan tampil seperti emas. Ini alasan Tuhan mengizinkan hal-hal ini menimpa kita. Ini adalah kasih karunia Tuhan, sekalipun kita terkadang tak bisa memahami kasih karunia itu lewat penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana melewati ujian ini dalam hidup? Tentu ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus mampu keluar dari kedagingan kita dan berusaha tidak mengeluh kepada Tuhan. Kita harus tunduk pada rencananya, terus berusaha menyenangkan hati Tuhan dan kuat di dalam iman. Ini adalah kasih dan iman yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa merenungkan juga firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya jangan hanya di saat Tuhan berkenan di dalam hidup kita, di saat dapat menerima damai dan sukacita darinya, di saat kita mendapat berkat-berkat darinya, dan hanya karena untuk menghindari siksaan hidup di dunia ini. Tetapi percaya itu harus dalam situasi apapun, sehingga Tuhan tidak berkata bahwa umatku banyak yang percaya karena aku telah banyak memberi kasih karunia, dan terlalu banyak yang bisa didapatkan dariku. Maka dari itu, mari kita mengimani bahwa situasi ini adalah bagian dari pemurnian iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita terus berusaha untuk melewati hal-hal yang sesulit ini yang kita hadapi bersama pada saat ini. Saya percaya bahwa saudara dan saya akan terus berusaha
untuk memurnikan iman lewat setiap penderitaan dan setiap pergumulan hidup dalam kehidupan kita bersama. Mari kita terus menguatkan iman kita melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan dijawab Tuhan sesuai dengan yang Tuhan tentukan pada waktunya. Saya percaya walaupun saat ini kita terus dihantui oleh berbagai kekhawatiran mengenai peristiwa ini yang semakin hari semakin bertambah, banyaknya orang yang terkena virus corona atau COVID-19, dan bahkan ada beberapa saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan lewat peristiwa ini yang kita hadapi bersama. Mari kita terus merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, saya percaya bahwa kita akan terus bisa melewati suatu keadaan yang seperti ini. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus terus menuntun kita dan saudara dalam setiap aktivitas. Shalom, terima kasih. Demikian perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, teman-teman saudara, dan keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.